Di satu sisi, ia adalah seorang penikmat film dan pecinta tanaman. Tapi di sisi lain, publik mengenalnya sebagai si pemarah. Tapi, di balik setiap amarah, ada alasan yang kuat. Saya Marissa Anita, simak Satu Indonesia. Banyak orang cuma melihat foto Ahok. Ahoknya seperti apa? Ahoknya ya ini, pasang kue pula. Kalau ternyata orang lepas Ahok tidak pilih Ahok. Di kamera, Tetapi Ahok tetap jadi anggota dewan. Karena orang Belitung pilih, misalnya gitu ya. Mohon bapak-bapak, sama ibu-ibu, saudara semua, jangan juga segan SMS aku, sampaikan aspirasi. Kenapa? Karena aku disumpah sebagai anggota DPR RI seluruh Bangka Belitung, baik yang memilih atau tidak memilih. Lalu bagaimana kalau ternyata Ahok Belitung juga tidak pilih, semua tidak pilih, sehingga tidak menjadi anggota dewan? Minimal bapak-bapak punya seorang kawan namanya Ahok, ada nomor handphonenya. Siapa tahu ke Belitung Timur, nyasar, ombak besar, masih ada kawan buat kopi duduk-duduk kita. Kalau aku ada di Belitung Timur. Kalau cuma sekedar makan 1-2 hari masih sanggup aku. Asal jangan tidur 2 tahun di rumah. Pusing. Halo, Satu Indonesia kembali lagi hadir dengan tokoh inspiratif. Kali ini bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih kami sudah boleh hadir di kantor Bapak. Sama-sama. Pak, nama Bapak ini kan Basuki Cahayapurnama. Tapi Anda lebih dikenal dengan nama Ahok. Tapi sebenarnya itu bukan nama Chinese Anda begitu. Jadi ceritanya? Iya, itu sebetulnya nama Chinese sebetulnya. Di kampung kan di Belitung itu kan mayoritas suku Hakka kan. Nah, suku Hakka kalau bilang Xie itu sekolah itu bilangnya Hok, belajar. Jadi bapak saya pengen kasih saya nama itu banyak-banyak belajar. Jadi marganya Chung, nama tengahnya Wan itu yang ceban noban lah, puluhan ribu gitu. Nah terus Xie itu sekolah, belajar. Nama orang Kek baca Xie itu jadi Hok. Dan orang karena biasa tuh orang turunan Tionghoa kan kalau nama ketiga dipanggil pasti tambahin A. Jadi Ahok. Gitu. Jadi Ahok. Gitu Tadi sempat ceritanya. juga mengangkat mengenai ayah Anda. Ayah Anda ini adalah orang yang pernah mengatakan bahwa anak-anak semuanya boleh kuliah di luar Bangka Belitung, Jakarta, manapun itu. Tapi setelah selesai sekolah harus kembali. Ayah Anda itu orang yang seperti apa sih, Pak? Ya bapak saya itu orang yang percaya bahwa kalau mau rubah nasib itu semua di pendidikan. Jadi pendidikan itu nomor utama. Jadi bapak saya selalu bilang, kalau bapak harus jual kepala bapak pun bapak jual supaya kalian selesai sekolah. Karena prinsipnya begini, kalau kamu diwariskan harta yang banyak, kamu jadi orang kaya, kalau dirampok, dibunuh orang, kamu meninggal sebagai orang miskin hari itu. Nah, kalau ditipu orang langsung jadi orang miskin. Tapi kalau kamu berpendidikan, orang benci kamu, bunuh kamu pun kamu tetap meninggal, mati tetap sebagai orang pintar. Jadi nggak ada yang bisa ngambil harta kamu. Dengan bapak saya juga percaya sama ibu saya, mesin deposito itu adalah anak-anak yang terdidik. Jadi nggak pernah tinggalin deposito. Jadi makanya bapak saya selalu bilang, kalian jangan harap bapak tinggalin harta deposito. Karena itu tidak ada gunanya. Tapi yang penting kalian mesti sekolah, bapak akan biayain. Nah itu yang terjadi, meninggalnya bapak saya malah ninggalin hutang sebetulnya. Ya, itu oke aja, karena anaknya mesin deposito ya cetak lagi kan, untuk bayar. Jadi prinsipnya benar. Oke, dan juga mengapa harus kembali ke Bangka Belitung? Karena pikiran bapak saya sederhana, bahwa di kampung itu banyak sekali orang susah dan umumnya orang tidak mau pulang membantu di kampung. Jadi rata-rata orang udah terdidik, terpelajar pasti pergi. Udah pergi, ya ini tinggalin orang yang tidak ada yang dibantu kan. Saya disuruh sekolah kedokteran.
Karena di kampung dulu kan susah dokter, begitu PT Timah agak pergi susah, banyak orang nih mati di jalan kan untuk berangkat ke kota. Di kampung kita nggak ada dokter, jalanan jelek. Jadi bapak saya bilang tidak mungkin dokter mau pulang ke kampung, ya, kecuali kamu yang sekolah untuk pulang. Nah itu pikiran seperti itu. Dan juga Anda sejak kecil ini terbiasa belak-belakan. Sebetulnya apa dan siapa yang membuat Anda seperti Anda sekarang? Ya, saya kira kebentuk dari kecil ya. Apa sih momen saat itu, kebentuk Pak? dari kecil. Misalnya dulu ya, dulu bapak saya kan termasuk orang yang dihargai, dihormati di kampung lah ya. Di kampung Laskar Pelangi begitu. Jadi kalau ada semua kasus apapun di masyarakat suka datang ke rumah, minta pertimbangan. Bahkan misalnya contoh kasus yang paling lucu, ada pemuda menghamili anak orang. Dan beda suku, beda agama nih, ribut kan? Terus datang ke tempat kami. Nah, kalau biasanya anak-anak kecil, kalau ada orang kasus orang tua pasti disuruh masuk, tidak boleh dengar. Kalau bapak saya malah tidak, semua kasus kita suruh dengar dari balik dinding. Dengerin, nggak boleh banyak ngomong, nanti habis selesai di meja makan, bapak saya mulai tanya. Nah, tadi bapak putusin gitu, kamu ada pertanyaan nggak? Terus kalau kamu putusannya apa? Baik, dan juga akhirnya Anda kan pindah jurusan nih Pak Ahok. Jadi Ya, pada saat saya itu, sempat masuk kuliah di kedokteran UKI. nah itu dia, 1 minggu. cuma 7 hari, oh 2 Ya, minggu. 1 mingguan lah kalau salah. Lalu, Saya pikir nggak cocok. Kalau model saya nanti ketinggalan gunting kan repot di perut pasien. Baik saya Oke, pindah jadi ke tambang aja. pindah ke tambang. Oke, apakah? Mau masuk ITB tadinya. Oh, oke. Nggak masuk. Pilihannya kan konyol. Pilihan 1 UI, kedokteran. Cadangan ITB, pertambangan. Ya nggak terima. Kenapa nggak keterima? Ya, Bukannya memang- pendidikan waktu itu nomor 1 Pak Ahok? Otak saya kan setengah-setengah. Pintar enggak, bodoh enggak. Oh, gitu. Jadi pas. Dan Anda juga suka petualangan. Pak Ahok ini kalau tidak salah dulu tuh hobinya motocross, betul Pak? Ya, tahu aja. Ceritakan sedikit dong Pak, bisa suka motocross dan pada saat itu Ya reaksi mungkin orang tua? pengaruh film Ali Topan Anak Jalanan gitu ya. Arjuna Mencari Cinta. Zaman itu begitu kan. Naik trail, enduro, naik hardtop gitu kan. Dan juga yang khas dengan Pak Ahok ini, seperti tadi Anda juga katakan, kayaknya di media saya selalu marah-marah terus gitu. Nah, tapi marah-marah Anda ini yang membuat Anda begitu populer Pak. Apakah Anda tahu di kalangan anak muda yang tidak suka dengan politik, gaya marah-marah Anda ini cukup populer dan ada sebagian dari mereka bahkan mengatakan, kenapa sih Pak Ahok ini harus marah-marah mulu? Nggak takut ya nanti nggak disukain sama masyarakat? Tegas, terus apa ya, galak. Satu kata itu tegas sih. Orangnya kayaknya cenderung keras, kayak bersiteguh sama pendiriannya dia gitu. Wow. Menurut saya itu balance dengan sikap Pak Jokowi yang rileks. Setuju, malah saya pengen nyontek dari Pak Ahok. Semuanya itu dibuat untuk Jakarta yang lebih baik. Pak Ahok itu sering marahin wartawan. Nah, itu merupakan sikap yang kurang baik. Tanggapan Anda? Makanya saya kira yang paling penting kita bekerja. Saya kira kalau kamu lihat kondisi begitu kacau, mereka tidak ikutin aturan, kalau kamu tidak marah justru saya heran. Orang melanggar aturan, dia ngomongin baik-baik, dia tidak mau nurut, kamu tidak marah. Kalau kamu tidak marah, berarti kamu tidak sayang sama mereka. Sama kalau kamu punya anak kan. Kalau anak orang mandi air hujan, kamu nggak marah kan. Tapi kalau anakmu sendiri mandi air hujan, kamu bisa teriak-teriak marahin dia. Itu apa kamu mau yang bunuh itu anak? Bukan, karena kamu sayang. Jadi yang kita marah itu karena kelakuannya mereka. Kan kurang ajar kan, udah dudukin waduk, dudukin tanah negara, minta uang kerohiman. Kagak mau pindah, laporin ke Komnas. Gila nih saya bilang. Kalau nggak marah juga bukan orang. Ya kan? Marah juga kalau mau ngomong lebih membenarkan diri, Tuhan juga bisa marah kok. Kan kira-kira gitu kan, ada istilah Tuhan marah kan. Jadi kenapa marah tidak boleh gitu. Ya kan? Tapi ada juga sebagian anak muda Jakarta yang ternyata menyukai gaya Anda. Jadi mereka mengatakan gaya Anda ini asik. Sampai-sampai Pak Ahok, tahukah Anda? Kalau gaya marah-marah Anda itu diikuti oleh salah satu radio personality di Jakarta. Anda tahu itu? Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
ibu kota Jakarta. Oktober 2012, Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi mendampingi Joko Widodo memimpin Jakarta. Sebulan setelahnya, Ahok menggebrak lewat sebuah video yang diunggah ke situs YouTube. Video berisi pertemuan Ahok dengan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta tersebut segera menyedot perhatian pengguna internet. Lebih dari 1 juta orang menonton video berisi ketegasan sikap Ahok dalam rapat dengan Dinas PU tersebut. Kalau kamu mainkan spek dengan menaikkan tingkat keselamatan konsultan, naikkan itu bukan dari nilai satuan rupiahnya. Saya akan bandingkan dengan konsultan lain. Berarti konsultan yang membuat itu kita coret dari seluruh jajaran di DKI. Sejak saat itu, Ahok dikenal sebagai si tukang marah-marah. Meski tukang marah, tak sedikit orang yang menyukai gaya kepemimpinan pria kelahiran Belitung ini. Saking populernya, seorang penyiar radio Gaul Jakarta, Gilang Dirga, kerap meminjam gaya marah-marah Ahok ini. Dalam acara siaran bergenre komedi yang dipandunya, Gilang sering berkomentar dengan gaya Ahok. Jadi saya itu memang berpikir bagaimana caranya supaya alay-alay di muka bumi itu digeser. Masalahnya adalah kita ini siklus hidup manusia zaman sekarang itu adalah dari bayi, kemudian setelah itu dari anak-anak, kemudian setelah itu alay, baru dewasa. Nah, saya mendapatkan kata-kata itu dari Raditya Dika. Masalahnya sekarang bagaimana caranya kita harus bisa mengembangkan imajinasi itu menjadi orang-orang yang lebih dewasa ke depannya. Ngomong apa ini saya? Soalnya saya nggak tahu. Kenapa? Kita baru 1 tahun, Bu. Lelaki kelahiran Jakarta 17 Agustus 1989 ini memang piawai menirukan suara orang lain. Pendengar radio yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini pun merasa terhibur. Suka sih lumayan, soalnya mirip. Emang dia jago niruin suara orang sih. Kalau menurut saya sih, salah satu yang paling bagus niruin Bapak Ahok sih kayaknya. Pas dengerin pertama kali suka banget soalnya lucu banget kan. Terus mirip banget pas pertama denger tuh kayak ini Bapak Ahok beneran ya gitu. Kekaguman Gilang terhadap orang nomor 2 DKI ini menjadi awal munculnya ide meniru gaya Ahok. Selain itu, Gilang tertantang untuk bisa menirukan suara Ahok yang menurutnya unik. Gitu loh, biasanya yang saya impersonate itu adalah orang-orang ya yang sudah dikenal juga, public figure, nah termasuk salah satunya Pak Ahok. Jadi idenya adalah ketika Pak Ahok ini muncul dengan sesuatu yang unik, yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini bisa jadi, wah kayaknya seru nih kalau coba ngikut-ngikutin gitu loh. Agar siaran menarik dan tidak menyinggung pihak tertentu, sebuah karakter khusus dipilihkan untuk Gilang. Mostly ya kayak pemerintah atau kayak isu-isu sehari-hari yang ada hubungannya sama negara atau Jakarta. Biasanya tiba-tiba si karakter Ahok ini nongol gitu. Kalau kita sih kita sih biasanya nyebutnya Pak Ahoy. Ketulusan Ahok dalam memimpin Jakarta sangat diyakini Gilang. Dia yakin Ahok akan menjadikan Jakarta lebih baik. Ketulusan dari selama ini yang Bapak Ahok telah lakukan, walaupun bisa terhitung baru seumur jagung mungkin ya Pak Ahok berada di Jakarta, tetapi niat tulus dan niat baik itu sudah bisa kita lihat. Jadi saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk Pak Ahok demi kelangsungan hidupnya masyarakat Jakarta, demi menyongsong Jakarta yang lebih baik bersama dengan Pak Jokowi dan juga Pak Ahok tentunya. Tidak banyak yang memiliki kesempatan seperti Gilang Dirga, yakni memerankan orang yang dikaguminya. Itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Maksudnya? Kalau ikut yang marah-marahnya bahaya. Mesti tahu substansinya apa Anda marah. Saya marah-marah udah itu oke. Bukan sesuatu marah, kan lihat sesuatu anak nakal ya pasti kita marah kan. Dia benar pasti marah, tapi bukan marah sampai histeris ambil kayu, rotan, pukulin tuh anak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu. Bukan seperti itu gitu loh. Nah itu yang ibu saya ajarkan pada saya. Saya kalau dulu tidak mau tidur siang, karena ibu saya yakin anak kecil mesti tidur cukup supaya pertumbuhan otak semua bagus. Jadi kalau pulang sekolah mandi makan harus tidur siang sebentar 1 jam, baru udah itu boleh pergi main. Malam tidur harus belajar gitu kan. Itu ibu saya punya keyakinan seperti itu. Kalau kami tidak mau tidur, tidak bandel keluar, ibu saya pasti jewer.
Kalau jewer nggak mau dengar, masih bandel, pasti diambil dahan bunganya, dipukulin. Sampai biru-biru, dipukulin. Dari udah itu dia kasih. Sebagian besar waktu Basuki Cahayapurnama dihabiskan di ruangan ini. Dari ruang kerjanya di Gedung Balai Kota Jakarta Pusat ini, Ahok menjalani pemerintahan. Tak heran, Wakil Gubernur DKI ini pun seringnya menyantap makan siang dan makan malamnya di sini. Indah Pujiati merupakan pengatur menu makan Ahok sehari-hari. Dia merupakan petugas cleaning service di sini. Menyiapkan menu pengisi perut Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi tugas tambahannya. Indah sama sekali tak merasa terbebani dengan tugas tambahannya ini. Dia tak merasa sulit melayani selera Ahok yang tak pernah pilih-pilih menu. Menu makan siang Bapak, biasanya sih Bapak apa aja suka. Kalau dulu sukanya patin ya, tapi Bapak kadang kan apa aja sih, gurame atau apa gitu. Melihat menu makanannya, pria kelahiran Manggar, Belitung Timur ini sangat memperhatikan kesehatannya. Ahok menghindari asupan makanan yang berdampak buruk terhadap kesehatannya. Tapi Bapak seneng buah pisang. Itu pisang nggak pernah lepas. Tiap hari harus ada pisang. Khususnya pisang Lampung atau pisang Raja gitu. Selain Indah, ada sejumlah staf pribadi dan pegawai balai kota yang membantu Ahok menjalankan tugasnya sehari-hari. Para pegawai mengurusi ketatausahaan dan administrasi, sedangkan staf pribadi disibukkan oleh tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan kerja wakil gubernur. Termasuk diantaranya menangani surat-surat masyarakat, seperti surat keluhan, pengaduan, permohonan bantuan dana, dan lain sebagainya. Ada surat dari masyarakat yang menyampaikan terkait dengan apa tadi sebutan Pak Ahok. Kalau misalkan Pak Ahok tuh tegas, pernah aku terima surat itu, kalau bisa Pak Ahok jangan terlalu stres, jangan terlalu tegas seperti itu. Paling ya kita bacanya sambil senyum aja, seperti itu sih. Di mata para stafnya, Ahok merupakan pekerja keras. Dia kerap datang lebih pagi dan pulang lebih larut dari bawahannya. Kalau dilihat dari kinerjanya, datangnya pagi. Rapat terus full, terus lebih banyak di kantor pimpin rapat, kemudian pulangnya juga biasanya sih malam atau apa gitu, lebih sering malam duluan saya malah dibanding Bapak, jadi kinerjanya sih bagus. Sebagai pimpinan, Ahok juga dikenal doyan rapat. Hampir setiap hari rapat koordinasi dilakukan dengan para bawahannya. Kalau rapat yang kebanyakan itu kadang keblinger denger ya. Satu lagi, saya nggak tahu dia pakai baterai apa. Bisa full dari pagi sampai malam gitu. Kami terima miskin dan mati lebih baik dan bekerja sama kamu dengan hati kaya tempat usaha kamu. Anehnya, meski dikenal tukang marah-marah, bawahan Ahok di kantor tak merasa terintimidasi dengan sikap Ahok ini. Kalau kata orang galak, kalau menurut pandangan kami bukan galak sih, tegas gitu. Terus asik kok Bapak kalau buat kesama staff-staffnya, ibaratnya kadang suka nggak yang terlalu ngebosi banget gitu loh. Masih ini ke kita ke staff-staffnya masih ibaratnya ya itulah, lebih dari staff kan seperti itu. Sosok Ahok di mata bawahannya ternyata jauh berbeda dari apa yang diketahui publik. Layaknya kata pepatah, don't judge the book by its cover. Nah, bagi sebagian orang, kayaknya suara Pak Ahok pada saat jadi anggota DPR ini kurang terdengar gitu. Tanggapan Anda? Ya karena nggak ada yang mau liput ya. Sebenarnya kalau lihat website saya di ahok.org itu lengkap sekali kok. Saya juga instruksi di paripurna supaya periksa semua anggota DPR yang biaya hidup, pajaknya, sama hartanya sesuai atau tidak. Saya angkat tangan di paripurna. Nah, saya juga berani bilangin Mendagri soal IKTP, soal KPU, soal saya juga menuntut supaya ada revisi undang-undang pemilu
Kada, siapapun yang mau nyalon harus bisa membuktikan hartanya dari mana. Kalau Anda tidak bisa membuktikan harta Anda dari mana, ya jangan ikut. Itulah rekonsiliasi. Nah, tapi kan sayang kan, kita bicara taruh di website kan tidak ada media yang mau menulis. Karena itu saya putuskan saya tidak mau pulang ke Babel jadi gubernur. Harus di Jakarta. Supaya pemikiran-pemikiran saya bisa diliput. Karena Jakarta diliput banyak media. Dan juga kalau misalnya bicara antara Babel dan juga Jakarta gitu, lebih mudah mengurus yang mana dan lebih kenapa? ngurus Jakarta lebih gampang. Masa sih Pak? Kenapa? Karena Jakarta ini semua kajian tentang masalah, tentang solusi semua selesai. Kalau kita ketemu 10 orang di Jakarta, 8 orang di atas kita pendidikannya. Nggak profesor doktor, belakangnya PhD tulisannya. Kalau di Babel, kalau kita ketemu 10 orang, 8 orang di bawah saya tingkat pendidikannya. Lebih kurang. Kan beda. Terus kajian di daerah tidak lengkap. Di Jakarta semua lengkap. Di Jakarta kita hampir tidak perlu latihan otak. Maksudnya? Nggak perlu banyak belajar, ketemu orang pintar semua kok. Di sini cuma perlu latihan otot saja. Supaya otot jantungnya kuat, otot sarafnya kuat gitu kan. Karena semua keputusan kamu itu menyenggol, mengambil keuntungan dari oknum larat sampai oknum konglomerat. Maksudnya? Bayangin, kamu di Jakarta, maju, mundur. 3 jam juga 100.000. Semua lahan duit di sini. Orang mau ke toilet mesti bayar. Kan kira-kira begitu kan. Jadi semua orang nyewain petak bayar. Dari yang melarat sampai konglomerat punya masalah. Tapi baru kita bahas. Mall ada yang ngambil rem jalannya setengah jalan orang lain. Karena dia mau beli nggak jadi jual. Itu jadi persoalan. Minta bikin jalan dia nggak mau. Nah, Anda berani nggak ambil tindakan? Dan semua tindakan Anda sama seperti Tanah Abang, Waduk Pluit. Jalanan didudukin. Semua saluran-saluran air untuk mengatasi macet didudukin jadi warung-warung. Anda mau bongkar atau tidak? Dan mereka udah 10 tahun, 20 tahun loh. Nah kalau Anda bongkar, mereka bilang, salah saya di mana Pak? Saya kan cuma jualan di jalan. Gawat kan? Atau kita suruh dia pergi dari Waduk Pluit, Bapak nggak usah ngatur kami tinggal di rumah susun. Ganti 3 juta per meter tanahnya. Emang tanah kamu? Tanah negara, kita bisa ribut. Makanya di sini cuma butuh, itu tadi otot nyali, otot jantung, otot saraf, yang kena stroke. Jangan sampai Ya, Pak. kalau belajar tinggal belajar sama orang saja. Itu beda di Jakarta situ. Nah, kalau misalnya sekarang kan posisi Bapak sudah menjadi Wagub DKI Jakarta. Ya. Gajinya memang betul Pak, 7 juta rupiah untuk seorang Wagub. Gaji memang 7 juta rupiah, tapi kita bisa dapat 10 kali dari gaji tiap bulan, tapi bayar 3 bulan dari kalau tercapai pemungutan pajak. Nah itu kira-kira potong pajak 59 jutaan. Oh, oke. Nah, ada itu. Terus kita juga nanti kita bicara di mana ada honornya. Terus kita jadi pegang komisi AIDS ada honornya. Kan kita masih ada honor gitu kan. Makanya saya masukkan. Ya setahun kalau dihitung-hitung 1 miliar lebih lah. Dulu kan tahun lalu masih bisa ada dari lagi honor dari BKD. Sekarang dicabut. Maka itu dicabut penghasilannya lebih turun. Jadi dia bisa set lagi untuk kebutuhan rumah tangga segala macam 50 juta itu putusan-putusan kita buat. Jadi ya kira-kira 100 juta. Tapi beda di Jakarta di mana? Jakarta ini kalau 100 juta ada kawinan-kawinan bantu orang ya nggak cukup sebulan. Kita punya pasukan, punya pengawal segala macam gitu banyak kan. Akhirnya yang bersih ke Bapak? Nah itu ada operasional. Operasional ditentukan oleh peraturan pemerintah untuk penghasilan asli daerah di atas 500 miliar. Dia hanya boleh ambil 0,15%. Tapi untuk penghasilan di bawah 500 miliar seperti di Belitung dulu boleh ngambil 1%. Karena Jakarta penghasilannya besar, kan hampir 30 triliun, 26 sekian triliun. Itu kali 0,1% saja sudah 26 miliar. Kami tidak berani kali 0,15 karena mau pakai kemana juga duitnya. Walaupun kadang-kadang nggak cukup juga kalau banyak bantuan anak sekolah. Nah sekarang waktu perubahan, bagian keuangan bilang, Pak, PAD kita tuh bisa mencapai 30 triliun ini Pak. Kalau 30 triliun kali 0,1, Bapak ngambil 26 kan masih kurang 4 triliun. Masih kurang 4 miliar kalau dikalikan 0,1. Itu pun kami putuskan ya sudah, nggak usah ditambah lagi uang operasionalnya. Karena udah cukup. Ya, kita kan bayarin ijazah-ijazah. Nah, tadi dilaporin dari sekretaris saya, Pak, bulan ini udah habis duitnya Pak. Uang operasional Pak. Kan kita bantu ada yang sekolah macam-macam.
Ya sudah, pakai uang saya dulu, saya bilang, nanti baru diganti. Atau pakai yang ada di Biro KDH. Nanti begitu turun Januari baru kita ganti. Berarti Kan, sebetulnya yang Bapak terima. jadi kita ada uang operasional kita jadi besar. Kita taruh 900 juta di KDH untuk beli makanan, kirim bunga, macam-macam lah keperluan yang bisa kita pakai. Kita pengen beli sesuatu kayak makannya semua, kita pakai uang operasional saja. Oke, berarti dengan uang yang tadi Bapak jabarkan sebetulnya memang sudah. Jadi kalau gaji kita untuk sekedar profesional ya dibandingkan orang gaji 30 juta, 50 juta kita oke lah. Dikasih mobil Land Cruiser harga 2 miliar. Ya kan, servis ditanggung. Berarti udah pantas lah ya gaji segitu. Maksudnya gaji sebenarnya tidak pantas. Jadi saya lebih suka begini. Kenapa tidak diresmikan saja uang operasional 0,15%? Sehingga Anda bisa pakai buat anakmu kuliah, buat anakmu Anda bisa simpan deposito. Nah juga tadi kita kan bicara mengenai rakyat Pak, atau warga lah. Nah ketika 100 hari berlangsung, Anda sebagai Wagub mengatakan, ya nggak bisa lah 100 hari, terus saya sudah diminta untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Nah sekarang kan sudah 1 tahun nih berlalu Pak, kita sudah lihat ada langkah-langkah Bapak, Pemprov DKI lah gitu, mensterilisasi Transjakarta dan sebagainya. Kira-kira Pak kita ingin melihat ke depan, blueprint Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki situasi kemacetan di Jakarta ini seperti apa sih Pak? Iya, jadi kalau bicara blueprint semua kota besar, semua transportasi massal itu harus berbasis rel. Rel? Itu pasti, pasti rel yang harus kita pakai. Nah tinggal sekarang kita membuat kegunaan ruang bawah tanah, kita yakin Jakarta berapa juta penduduknya? 20 juta, 30 juta, atau 40 juta. Kalau Anda bicara 30 juta, maka rel yang harus kita buat itu bukan cuma utara selatan, tapi utara selatan 1, 2, 3, 4 sampai 5. Terus yang timur barat juga 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada loop line lagi. Ini harus kita bangun. Kalau tidak, kamu tidak mungkin bisa mengangkut orang begitu banyak. Dan tidak bisa mengandalkan jalan. Karena rasio kapasitas volume per kapasitas dari jalan pasti terbatas. Nah, sekarang gimana caranya mendorong orang dari pribadi ke massal tadi? Nah sekarang kita mesti ambil tindakannya apa? Ya kita harus berani mengambil keputusan. Karena sebagai orang politik, kami kan hanya 5 tahun di sini. Sekarang ada bus sebelum MRT, Mass Rapid Transit ini berbasis rel ini, Anda harus membangun yang bis rapid transit. Nah bis rapid transit sudah didesain ada 15 koridor. Sudah selesai 12. Tapi ada 3 koridor yang layang dari Ciledug misalnya Blok M. Nah, terus pertemuan kereta api. Kereta api bisa bantu kita loop line. Dia bisa tiap 1 menit. Supaya dia bisa ngangkut 1 juta lebih orang. Per hari. Masalahnya, kalau tiap menit kereta api lewat, pertemuan sebidang dengan jalan, macet nggak? Macet habis. Jadi harusnya gimana? Harus membangun layang dan terowongan. Supaya bisa mencegah ini. Anda juga mau bangun monorail. Mau bangun juga yang MRT ini. Ini semua pasti macet. Nah, artinya apa? Jakarta kan tambah macet selama konstruksi menyelesaikan pola transportasi makro ini. Kalau tambah macet, kelas menengah yang tadinya idola, Ahok idola, tadi marah-marahnya pun jadi idola, itu akan berbalik membenci kami. Karena kan tambah macet. Kenapa tambah macet? Belum lagi kendaraan tiap tahun tambah 1,2 juta, 1,2 juta. Nah kalau itu apa? Risikonya kami tidak ada lagi yang mau milih kami. Sebagai orang politik. Secara logika kan, sekarang orang belum keki. Oh baru setahun. Itu kan tiap tahun kan kendaraan tambah banyak, macet tambah gila kan. Maka kita ambil tindakan yang orang tentu tidak suka. Tapi Pak Jokowi dengan saya katakan, ya sudah kita ikhlaskan saja. Kalau orang tidak mau pilih kami ya sudah. Tapi minimal pola transportasi makro sudah kita lakukan. Anda tidak suka usus buntu dioperasi, tapi kita belek kamu udah. Walaupun kamu harus terbaring sakit, kamu marah, tapi setelah itu Anda sembuh.
Nah, itu yang kita lakukan. Target kira-kira selesai, maksudnya wah udah komprehensif lah ini. Itu bisa di atas 2017, kita bisa butuh sampai 10 tahun nyelesaikan. 10 tahun baru selesai secara komprehensif. Karena kamu langsung bangun sekaligus, macet total kan. Yes. Jadi ini kan pekerjaan 20-30 tahun tidak pernah dilakukan. Makanya kita lagi siapkan ERP, Electronic Road Pricing tadi. Jalan berbayar. Anda beli mobil murah boleh nggak? Boleh. Mau beli 1000 mobil? Boleh. Tapi tidak semua jalan kamu bisa lewat. Kamu mesti bayar. Nah kita tinggal ukur aja, kalau satu jalan idealnya 1.800 mobil, kecepatan 30-40, ya kita turun aja 1.500 untuk cadangan. Ya sudah, kalau jumlahnya yang melebihi itu, tadi Anda bayar 22.000, saya naikin 50.000 sekali lewat. Masih melebihi itu, kayak nih 100.000. Kalau udah turun, jumlahnya 1.000, wah ini jalan kurang efisien nih. Ya turunin harga, kan ada jamnya. Kita tinggal main komputer aja. Oh yang lewat berkurang nih, di bawah 1.000 nih. Ya udah turunin, orang lewat lagi, ada naikin lagi, kan kita tinggal atur dia di debit. Nah itu yang akan kita lakukan, termasuk parkir, zonasi parkir juga sama. Supaya kamu mau lepasin mobil kamu di ujung, yang parkir murah, makin tengah makin mahal. Tadi bicara mengenai denda Pak, jadi denda yang sekarang sudah berlaku untuk jalur bus Transjakarta itu pelanggaran, itu tuh uangnya kemana dan dipakai untuk apa? Oh, kas negara. Jadi secara prinsip tidak ada negara yang mau ngerampokin, mana ada sih ibu mau ngambilin duit anak kalau normal. Tapi ini adalah cara untuk membuat Anda kapok. Langkah-langkah Jokowi Ahok membereskan masalah Jakarta terus menjadi sorotan. Salah satu langkah yang populer terkait kemacetan adalah denda maksimal bagi penerobos jalur bus Transjakarta. Banyak orang yang memuji keberanian Jokowi Ahok dalam menerapkan kebijakan ini. Sejak 24 November lalu, penerapan denda maksimal mulai diberlakukan. Rp500.000 untuk motor dan Rp1.000.000 untuk kendaraan roda 4. Nah, akhirnya setelah beberapa kali rapat, akhirnya keputusan ada di tangan pengadilan, dan di pengadilan sudah mencoba di beberapa tempat itu dengan denda maksimal. Nah, baru kami sounding saja, ya, jalan sterilisasi busway itu sudah cukup terlihat. Kebijakan ini terbukti berefek jerah. Pada minggu pertama pemberlakuan aturan ini, terjaring 2.385 pelanggar. Di minggu kedua turun menjadi 2.209 pelanggar. Awal Desember, angka pelanggar terus turun menjadi 2.089. Hingga 16 Desember, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menilang 13.994 pelanggar. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penerobos adalah pengguna sepeda motor. Jumlahnya mencapai 10.802. Sisanya mobil pribadi dengan jumlah 2.035 pelanggar. Hingga 16 Desember, baru 5.000 pelanggar yang selesai menjalani sidang. Sisanya hampir 9.000 pelanggar masih menunggu jadwal sidang. Dari hasil sidang kasus tilang terhadap 5.000 pelanggar tersebut terhimpun uang denda Rp1.250.000.000. Semua uang itu dialirkan ke kas negara. Ya kita harapkan mudah-mudahan ke depan itu masuk ke kas negara tapi pemerintah daerah. Jadi bisa digunakan untuk upaya-upaya yang ada di wilayah masing-masing seperti di DKI ini. Misalnya pelanggaran busway ini kan banyak sekali nih. Ya mudah-mudahan ke depan ini akan lebih tertib karena mulai lebih pintar, lebih tertib, lebih tahu tentang tertib lalu lintas, dia punya rasa malu, maka orang-orang itu yang lewat jalur busway akan berkurang. Selain terbukti ampuh mensterilkan jalur bus Transjakarta, peraturan ini juga ikut mendorong penambahan jumlah penumpang busway. Banyak orang yang beralih dari pengguna kendaraan pribadi menjadi penumpang angkutan umum tersebut. Sebelumnya, penumpang bus berbahan bakar gas ini menampung 350.000 orang per hari. Sekarang, meningkat menjadi 380.000 orang setiap harinya. Artinya, terdapat 30.000 penumpang baru semenjak penerapan denda maksimal. Kita harapkan nanti setelah bis-bisnya bertambah, ini bisa 2 kali lipatnya. Nah, artinya daya tampung busway itu meningkat. Mudah-mudahan tadi ini akan menyerap pengguna-penggunaan kendaraan pribadi, sepeda motor atau mobil. Pemprov DKI Jakarta berencana menambah 310 armada bus Transjakarta pada tahun 2014.
Sterilisasi jalur bus Transjakarta dan penambahan armadanya diharapkan dapat mengurai kemacetan Jakarta. Baik. Dan juga kan selama ini itu program-program Bapak Pemprov DKI itu kan seperti masalah transportasi, kemudian penertiban PKL dan sebagainya. Itu tuh mungkin di awal berjalan alot, tapi akhirnya ya udah gitu loh, bersih, Pasar Minggu bersih, Tanah Abang bersih. Apa sih sebenarnya kunci sukses Anda dalam berhasil gitu membereskan semuanya? Ya saya kira kuncinya seperti Pak Jokowi bilang, kami ini ikhlas saja. Orang bahasa kerennya nothing tulus gitu ya. Ya kita udah berpikir kan, kalau Anda tidak suka pada kami bukan pemuas Anda gitu loh. Kita nggak bisa, kalau kita satu kelompok, itu yang saya bilang, kita taat konstitusi bukan konstituen. Kalau datang satu kelompok orang, keberatan, kita turutin dia. Datang kelompok kedua, kita turutin. Oh, kita pikir damai. Apakah kelompok 1 dan 2 tidak punya kepentingan berbeda? Kalau dia punya kepentingan berbeda, kamu bela satu, dia juga benci kamu. Maka kita putuskan tidak mau. Sama seperti Fatmawati marah-marah, kita mau teruskan MRT. Ada di Glodok, toko marah-marah di sini. Kami nyesal pilih Ahok. Wow. Karena ternyata pilih Anda tidak bela kami, bela kepentingan dia. Maka saya bilang, kamu sumpah aja 7 turunan jangan pilih saya lagi. Oh, supaya Anda tidak terlalu kesel. Sumpah aja 7 turunan, kalau Ahok masih calon jangan dipilih. Ya saya kira itu kuncinya dengan Pak Jokowi. Kalau kami melakukan untuk kepentingan orang banyak, kami kan mengadministrasi keadilan sosial. Kalau sampai ada sekelompok orang yang kepentingannya hilang tidak mau pilih kami, ya kami ikhlas saja. Karena tugas kami disumpah untuk melaksanakan konstitusi. Oke, baik. Dan juga baru-baru ini Anda mengatakan bahwa Anda lebih senang kalau misalnya prostitusi itu dilokalisasi gitu. Sementara ada pendapat-pendapat begini, Pak. Prostitusi mendingan sekalian aja ditiadakan. Tanggapan itu Anda? Tadi persoalannya dari zaman Nabi pun prostitusi nggak bisa ditiadakan tuh. Coba kamu dengar baik-baik lagu Titik Puspa, Kupu-Kupu Malam. Nggak tahu lagu itu? Masa? Beda generasi, Pak. Itu lagu udah lama sekali. Itu dibilang apa tuh? Ada yang benci dirinya gitu kan. Ada yang butuh dirinya gitu. Ada yang berlutut mencintainya gitu loh. Ada lagu-lagu kayak gitu lagunya. Nah, itu artinya apa? Ada pula yang kejam menyiksa dirinya gitu loh. Ini hidup wanita si kupu-kupu malam. Dia harus tersenyum, merayu, memanja kepada pelanggan datang. Padahal dia dalam hati dia menangis dalam tawa dan tertawa dalam tangis. Apakah semua orang jadi PSK itu adalah orang yang rusak moralnya? Kadang-kadang dia butuh hidupin keluarganya. Kita tidak tahu persoalannya itu loh. Nah sekarang persoalannya apa? Zaman ini berkembang ada HIV, ada AIDS. Sekarang yang terjangkit HIV itu lebih banyak ibu-ibu rumah tangga. Ketika suaminya jajan, dia tidak tahu bahaya untuk menggunakan kondom. Lalu ada kelompok orang atas nama agama, seolah-olah kalau pakai kondom itu seolah memberikan free sex. Siapa bilang? Lalu kenapa bilang lokalisasi? Kalau Anda hilangkan lokalisasi, Anda tidak tahu siapa yang menjual dan membeli. Kalau ada lokalisasi, Anda bisa cek terus kondisi mereka. Sekarang tersebar kemana-mana. Itu masalah di situ. Tapi kita kan sangat bermoral bangsa ini gitu loh. Kalau namanya lokalisasi seolah-olah membenarkan adanya pelacuran. Korupsi nomor 1, moral di mana gitu loh. Oke, baik. Dan juga kalau boleh mengkritisi diri sendiri nih Pak, apa yang menurut Bapak belum maksimal pekerjaan Pemprov DKI sejauh ini? Ya banyak sekali yang belum maksimal, termasuk pengolahan anggaran kita belum menggunakan electronic budgeting. Termasuk pengadaan barang kita belum bisa kontrol yang dapat ini maling, calo, karena masih sistem, karena belum ada e-katalog, masih banyak yang main di bawah gitu loh. Kita belum bisa kontrol. Nah itu yang kita belum maksimal. Berarti Anda mengatakan di bawah Anda, staf-staf Anda belum sempurna gitu, belum satu belum, kepala. kita tes belum. Masih ada yang macam-macam. Masih ada puskesmas yang nekat minta pakai surat keterangan tidak mampu untuk dapatkan kartu Jakarta Sehat. Padahal itu udah nggak perlu, udah kita hapus. Itu yang membuat orang mati gitu kan. Masih ada yang minta uang sumbangan di bawah, masih ada. Masih ada yang mempersulit orang untuk dapetin izin. Masih. Masih juga ada yang permainan tender-tender yang dapat perusahaan nggak jelas,
kantornya abal-abal, pakai saudara begitu banyak, dia dapat 500 miliar dengan PT-PT yang baik. Dan dia juga subkontrakkan ke orang. Berarti Masih solusi terjadi. dari Anda? Kita harus membuat e-budgeting supaya pengawasan lebih jelas. Tahun depan kita sudah mulai lebih jelas ke situ. Halo Bang Ahok, saya mau tanya nih, kebijaksanaan Bang Ahok kan sejauh ini banyak yang menggoyang berbagai pihak. Nah, pernah nggak khawatir sama keselamatan dirinya sendiri atau keluarganya? Ya saya pikir mati hidup di tangan Tuhan ya. Kalau kamu takut mati juga, kalau belum ajal juga nggak mati juga. Ya kan, terus kalau kamu ditakdirkan mati, kamu khawatir, emang bisa nambah semenit tidak mati. Kalau memang ditakdirkan harus mati muda, ya kayak Bruce Lee, mati muda 33 tahun, sampai sekarang tetap mukanya cakep-cakep aja. Nggak pernah lihat 73-nya kan. Sama kayak Marilyn Monroe kan. Anda lihat fotonya terus Marilyn Monroe gitu loh. Kayak John F. Kennedy. Anda nggak pernah, jadi mati muda juga ada untungnya. Ya kan, ada untungnya juga kan. Orang nggak pernah kenal kamu. Yang lagi jeleknya seperti apa. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya mati, kuburnya di Belitung, terus kamu tulis di situ. Mati adalah keuntungannya. Kata-kata seperti itu. Mungkin banyak orang datang ke kuburan liatin seperti apa kan. Jadi dia baca gitu. Baik, ada pertanyaan berikut dari Twitter dari Cut Utia. Dia tanya, bisa nggak Pak Ahok batasi pembelian mobil? Karena macet terjadi karena banyaknya kendaraan pribadi daripada transportasi umum. Itu yang nggak bisa. Orang keluar mobil murah aja kita nggak bisa. Kan putusan pusat. Anda dituntut orang batasi mobil. Kita cuma bisa naikin pajak supaya mahal. Progresif. Oh, kemudian berikutnya dari @raditya Dion. Tempat wisata favorit Pak Ahok dan keluarga serta kegiatan yang dilakukan ketika sedang bersama keluarga itu apa Pak? Nonton. Apa sih yang menjadi film favorit Pak Ahok? Ya macam-macam film sih ya. Yang paling menempel lah gitu. Ya paling menempel kemarin film Adriana. Oh, kenapa? Itu film luar biasa gitu loh. Menggambarkan kondisi Bung Karno dan Bung Hatta. Semua orang tahu Masjid Istiqlal yang merancang, mendesain itu adalah si Laban, orang Kristen. Kalau zaman ini, kalau yang menang sayembara orang non-Muslim, saya kira dicoret tuh, dibatalin. Walaupun desainnya lebih bagus. Kelompok-kelompok yang ekstrim ini tidak akan terima. Oh gitu. Masjid kok didesain dari orang non-Muslim, pasti soal keagamannya akan muncul gitu loh. Nah yang lebih hebat lagi, kan dia desain Monas kan. Waktu duit bukan pemerintah nggak cukup uangnya. Antara bangun Masjid Istiqlal sebagai lambang masjid sama Monas, mana yang didahulukan? Bung Karno putuskan bangun Monas. Istiqlal kemudian. Ini menarik. Film itu bagi saya, karena baru ya, banyak film-film yang berkesan tentu. Tapi itu film itu menggambarkan gimana sejarah, gimana seorang Bung Karno, Bung Hatta, terus anak-anak ya. Ini menarik lah, dikombinasi sejarah. Mas saya bilang kalau kesan film itu bagus. Kalau film-film action kan habis itu ya selesai saja. Kita lupa lah kayak Die Hard apa, kita suka habis itu kita lupa gitu. Dadar gitu kan. Tapi ada film yang bikin penasaran kan seperti Hunger Games gitu kan. Anak cewek saya suka. Tapi tadi baca bukunya. Ada 3. Wah saya bilang ini film apaan? Udah nonton 2 set filmnya habisnya nggak jelas gitu loh. Ya, saya lebih suka filmnya yang penjahatnya mati, menggenaskan, dihajar habis gitu loh. Dan juga di sini ada pertanyaan dari Clement Noya. Halo, saya Clement. Pertanyaan saya untuk Pak Ahok, kenapa penggalian di jalanan, galian kabel, galian pekerjaan di pinggir jalan itu semuanya yang saya rasakan tuh berbarengan semua, jadi efeknya macet semua bareng. Pertanyaannya itu aja sih. Terima kasih. Memang karena masalah anggaran turunnya selalu di akhir tahun, udah hujan, dan masing-masing instansi tidak pernah mau kerjasama. Kayak Gatot Subroto, itu trotoar bisa punya PU pusat. Ada trotoar punya PU, ada trotoar punya taman. Belum lagi gali kabel listrik, PLN lagi, apa fiber optik, Telkom, list, macam-macam. Ini semua bisa baru tutup gali lagi. Kayak tadi baru saya rapat, baru orang selesai membuat Gatot Subroto itu ada trotoar yang baik. Nah yang rapat tadi dia mau bilang pelebaran jalan dia tanggung. Dia tanggung walaupun akan diperbaiki, tapi kan berarti kan sudah bukan soal uangnya rugi. Anda kan membuat macet 2 kali. Kenapa sih waktu mau dikerjain tidak mau bilang gitu dikerjain bareng gitu loh. Nah itulah kita.
Nggak ada koordinasi kita sebetulnya. Oke. Dan rajanya nggak jelas. Di DKI ada jalan provinsi, jalan nasional, ini haknya ini. Kita nggak pernah berkuasa. Nah lalu? Ya itu tadi, kalau mau berkuasa jadi presiden. Ya kan, Indonesia presiden paling berkuasa. Jenderal mau naik bintang 2 izin presiden. Polisi semua di bawah presiden. Jaksa di bawah presiden. Mendagri di bawah presiden. Semua APBD bupati, wali kota, gubernur, itu kalau Mendagri tidak mau mengesahkan, bisa coret-coret, bisa perbaiki, bisa. Jadi presiden kita itu betul-betul presidensial yang luar biasa, bisa kontrol semua. Bicara mengenai presiden nih Pak, misalnya nih Pak, misalnya Pak Jokowi nanti, ini kan dia udah digadang-gadang namanya luar biasa lah, jadi presiden. Kemudian ada pertanyaannya, Andre Hutahuruk 1, kalau nanti gantikan Pak Jokowi jadi gubernur, apa karakter Pak Ahok masih keras atau berubah lembut seperti Pak Jokowi? Iya, kalau udah tergantung situasi ya. Kalau orang Jakarta yang semua udah tidak ada yang ngeyel-ngeyel, ngapain marah-marah? Kalau masih ada yang dudukin jalan, ya sama, aku semprot. Nah, ini kan gaya Bapak selama ini yang belak-belakan betul begitu, membuat Anda menjadi tokoh yang sangat populer. Ini bahkan partai Anda yang mengusung Anda saat ini, Gerindra ini, sudah mulai gerah begitu Pak? Enggak, itu mah gosip aja. Masa sih Pak? Aku udah ketemu kok mereka semua kok. Oh ya? Itu mah dimainin aja, ada yang sengaja aja mau ngetes. Mereka mau ngetes, Ahok kalau udah ribut sama partainya berani nggak? Ternyata berani aja Ahok kan. Nah iya, sampai... Baik-baik aja aku sama Gerindra. Nah, aku salah satu ketua DPP, dikasih bebas kok. Gerindra itu partai yang saya hargai, kenapa? Karena dia juga memberikan saya kesempatan tanpa bayar untuk nyalon di DKI. Yang dulu saya selalu berpikir mana mungkin kalau kita jujur bisa maju nyalon. Kalau partai tidak ada uang maharnya. Jadi gosip mengenai ini Pak, aduh Pak Ahok jangan terlalu keras lah masalah PKL, masalah sterilisasi Transjakarta. Itu oknum-oknumnya aja. Gitu Pak? Itu oknum yang pengen dapat muka aja depan konstituennya. Padahal saya udah bilang, kita taat konstitusi, bukan taat konstituen. Kalau konstituen nggak mau pilih, 7 turunan nggak usah pilih. Tapi kan nggak semua orang politik seperti itu kan. Dia berpikir ya nipu sekali, yang penting duduk jadi anggota dewan, dia pikir gitu. Nah kadang-kadang orang-orang itu yang macam-macam. Baik, nah kita ngobrol soal pemilu 2014 nih Pak. Udah santer, Jokowi for President 2014. Anda dekat dengan Pak Jokowi. Menurut penilaian Anda, apakah Pak Jokowi ini layak memimpin Indonesia? Ya, kalau saya sih, menurut saya sih layak aja ya. Justru saya bilang Bung Karno bisa menyelesaikan DKI. Soalnya DKI ini yang bangun Bung Karno loh. Harusnya presiden kalau mau bangun Jakarta itu seperti pikirannya begini. Dia punya 2 wakil presiden. 1 wakil presiden urus Indonesia, 1 wakil presiden urus Jakarta, itulah gubernur DKI. Makanya Jakarta bisa dibangun dengan cepat dan baik. Jadi kalau Pak Jokowi ke sana, tentu dia punya beban moral dong. Kan dia mau bikin Jakarta berhasil. Makanya akan berhasil. Tapi kalau buat saya, kalau Pak Prabowo jadi presiden juga sama saja kan. Kan bos partai saya. Ya bagi saya, Pak Prabowo jadi presiden atau Pak Jokowi jadi presiden, dua-dua yang menguntungkan saya. Dan dua-dua pantas jadi presiden. Oh ya? Iya. Kalau penilaian saya mau tanya, saya pantas jadi presiden nggak? Nah, jangan tanya saya dong. Makanya kan, makanya itu pertanyaan yang sulit kan, mesti diuji di pemilu, di Pilpres. Oke, jika Pak Jokowi jadi presiden, Bapak siap jadi gubernur Pak? Ya kita orang politik satu paket udah tahu resikonya kok. Kalau orang politik kata Pak Taufik Kemas harus siap jadi presiden, kalau tidak siap jadi presiden jangan jadi politisi. Ini orang politik tidak siap jadi presiden mah, berarti dia bukan politisi. Berarti? Jangan jadi gubernur, saya bilang jadi presiden aja saya siap kok. Serius Pak? Oh serius dong, kalau rakyat mau pilih kenapa nggak siap? Jadi Bapak mengatakan kalau 2014 itu Bapak akan nyalon? Kalau ada partai gila mau nyalonin Ahok, mana ada partai mau nyalonin 20%? Sekarang kan Bapak sudah diusung oleh Gerindra. Ya, Gerindra kalau dapat 20% nyalonin Prabowo dong, mana mungkin nyalonin Ahok kan? Itu masalah di situ kan. Bapak tahu gerakan mengenai Ahok for President 2014? Nggak tahu saya. Ya, masa sih Pak? Masih teman saya si Sakti. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ahok atas waktunya. Nah, Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif nasional. Siapa kira-kira yang menjadi tokoh inspiratif nasional kita minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu
pukul 11 malam. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Saya hapus